Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, alhamdulillah ketemu lagi kita di video kali ini. Saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar anak kita itu mau terbuka kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, dalam dinamika keluarga, kemampuan anak untuk terbuka kepada orang tua menjadi kebutuhan yang semakin penting ya ayah bunda. Namun kenyataannya banyak orang tua mengaku kesulitan membuat anak bercerita, baik tentang keseharian, perasaan, maupun masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, kondisi ini bukan semata karena anak tidak ingin bercerita atau berbagi, tetapi kadang karena mereka belum menemukan suasana yang aman, suasana yang nyaman, dan bebas penilaian untuk mengungkapkan isi hati mereka. Di era digital saat ini, anak-anak kita itu lebih sering memperoleh hiburan dan interaksi dari gadget, sehingga percakapan langsung di dalam keluarga berkurang sangat drastis. Nah, banyak orang tua juga disibukkan pekerjaan dan juga rutinitas sehari-hari, sehingga waktu berkualitas atau quality time dengan anak-anak itu menjadi terbatas. Komunikasi dalam keluarga seringkali berubah menjadi hanya sekedar pengingat, perintah, ataupun sebuah teguran. Nah, situasi ini tuh membuat anak merasa percakapan dengan orang tua itu identik dengan tugas, koreksi, bukan untuk tempat bercerita dan berbagi. Mereka menjadi kurang nyaman, menjadi menjadi sangat takut untuk bercerita hal-hal yang lain. Selain itu, yang saya alami pada anak usia sekolah dasar, anak saya itu masih di sekolah dasar, mereka tuh sedang berada di fase perkembangan sosial emosional yang sangat kompleks ya ayah bunda ya. Mereka mulai menghadapi dinamika pertemanan, tekanan akademik, hingga konflik-konflik kecil yang sebenarnya itu membutuhkan pendampingan kita sebagai orang tua. Sayangnya ketika anak tidak terbiasa atau takut terbuka, masalah yang seharusnya bisa diatasi sejak awal justru menumpuk, bahkan berkembang menjadi kecemasan, penurunan prestasi, atau bahkan masalah perilaku. Lah, oleh sebab itu ayah bunda, belajar cara membuat anak itu agar mau terbuka menjadi sangat penting, karena keterbukaan adalah dasar dari hubungan yang hangat, rasa percaya, dan keamanan emosional dalam keluarga. Kita sebagai orang tua yang memahami cara komunikasi dengan empati tanpa menghakimi dan mampu menciptakan ruang aman bagi anak akan lebih mudah mendeteksi perubahan perilaku anak kita, memahami kebutuhan emosional anak kita, serta membantu mereka mengatasi masalah sejak awal. Dengan demikian ayah bunda, kemampuan orang tua untuk memfasilitasi keterbukaan bukan hanya soal membangun kedekatan dengan anak, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk menjaga kesehatan mental anak kita, memperkuat ikatan keluarga, dan mempersiapkan anak kita tumbuh sebagai individu yang percaya diri, tangguh, serta mampu mengolah perasaannya dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu mempelajari strategi dan keterampilan khusus gimana sih cara agar anak kita itu merasa nyaman, merasa didengarkan, dan akhirnya bersedia membuka diri secara jujur dan alami kepada kita orang tuanya. Dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita tahu bahwa materi kita pada hari ini tuh sangat penting sekali. Jadi jangan di skip-skip video ini, simak sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Bagaimana sih caranya agar anak itu mau terbuka kepada orang tuanya? Yang pertama ayah bunda, saya biasanya menggunakan momen santai sebagai waktu untuk ngobrol kepada anak. Karena anak itu lebih mudah bercerita saat mereka rileks. Jangan tiba-tiba langsung ditanya, didikte dengan pertanyaan gitu. Biasanya mereka enggan untuk bercerita karena
suasananya tidak mendukung, terlalu kaku dan anak jadi merasa diinterogasi. Contoh momen terbaik yang biasanya saya gunakan untuk mulai bercerita dengan santai kepada anak-anak adalah ketika menemani mereka sedang makan. Nah, atau saat di jalan ketika kita lagi antar jemput mereka sekolah, atau saat mereka sedang bermain, kita ikut mereka bermain sambil kita ajak ngobrol santai, atau sebelum mereka tidur. Nah, saat mereka sudah tidak ada aktivitas kecuali persiapan mau tidur, maka disitulah saat rileks, saat santai yang biasanya saya gunakan untuk mulai untuk bercerita. Tipsnya adalah jangan langsung menanyakan sesuatu pada intinya atau to the point, tapi awali dengan cerita ayah bunda dulu. Ceritakan tentang hari ayah bunda dulu, apa yang bunda alami pada hari ini, ceritakan pengalaman apa yang bikin bunda hari ini happy, seperti itu. Silakan bunda bercerita tentang hari bunda atau hari ayah bunda terlebih dahulu. Setelah itu baru coba bertanya kepada anak tentang bagaimana hari mereka. Nah, kita masuk ke tips yang kedua. Saat bertanya, gunakanlah pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang bersifat interrogatif, seperti kamu ngapain aja hari ini? Nah, terus kamu kenapa kok begitu? Nah, gitu itu jangan dulu, dihindari. Karena pertanyaan itu tuh kesannya interrogatif. Nah, coba diganti dengan pertanyaan yang lebih terbuka. Contohnya seperti ini. Kalau saya biasanya begini pertanyaannya, Yiku. Ada hal seru apa hari ini di sekolah? Gitu. Terus adakah hal yang membuat kamu hari ini tuh sebel banget atau bikin kamu marah banget? Coba sih ceritakan sama ibu. Terus apa sih yang hari ini bikin kamu tuh happy banget gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu membuat anak menjadi merasa bahwa mereka tidak sedang diinterogasi, tapi sedang mau dipahami. Mereka sedang mau dimengerti oleh kita. Jadi tipsnya adalah ajukan pertanyaan yang bikin anak itu nyaman dan tidak merasa diinterogasi. Lalu cara yang ketiga, saat anak bercerita. Nah, ketika kita sudah bertanya dengan pertanyaan yang terbuka, yang selanjutnya ketika anak bercerita, apa yang harus kita lakukan? Tanggapi cerita anak itu dengan netral ayah bunda. Jangan langsung marah. Misalkan ceritanya itu hari ini tidak menyenangkan atau ada sesuatu yang kurang baik misalkan. Jangan langsung respon dengan marah, jangan langsung menegur. Gunakan 3 langkah. Yang pertama, dengarkan dulu sampai selesai. Selesai itu validasi perasaannya atau pahami perasaan anak. Baru yang ketiga, arahkan dengan lembut. Jadi kalau bisa saya paparkan di sini tuh begini. Jadi ketika anak bercerita, dengarkan dulu, lalu pahami atau validasi apa yang anak rasakan. Itu adalah hal yang sangat penting ayah bunda. Karena apa? Karena hal itu merupakan sinyal awal yang akan anak rasakan. Mereka itu diterima gak sih? Didengar gak sih? Mereka sedang bercerita itu diterima atau didengar sama orang tuanya apa enggak? Nah, ketika anak diterima dan didengar saat anak merasa tidak baik-baik saja, maka disanalah terjalin koneksi. Maka ketika di luar sana anak mengalami kejadian apapun, anak akan tidak ragu untuk kembali kepada kita dan bercerita kepada kita di kemudian hari. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka diterima oleh orang tuanya, seperti itu. Dan ketika mereka sudah merasa diterima, maka kita sebagai orang tua juga bisa mengarahkannya lebih mudah. Karena kan kita banyak tahu dari mereka, dari cerita mereka kita tahu, oh ternyata ada hal yang harus kita perbaiki di sini gitu, di hal ini gitu. Sehingga kita bisa mengarahkan anak kita, oke, aku tahu kamu akan merasa begini, tapi sebaiknya selanjutnya kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu, kamu tuh harusnya begini, atau kamu mau yang begini. Jadi kita bisa membuka diskusi kepada mereka untuk memaparkan bahwa ada banyak solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin anak-anak kita hadapi di luar sana gitu. Jadi kita orang tua bisa mengarahkannya. Sebaliknya ya bunda, banyak anak yang tidak terbuka sama orang tuanya, tidak berani bercerita sama orang tuanya. Karena apa? Karena dia pernah bercerita mungkin suatu kali, namun reaksi orang tuanya langsung marah. Nah, diremehkan lah, mungkin dia disepelehkan lah atau dikecilkan.
lebih lanjut langsung dimarahin gitu. Dimarahin terus dimaki-maki misalkan. Nah, atau justru malah dibanding-bandingkan dengan masa kecil orang tuanya dulu atau dibandingkan dengan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya anak enggan bercerita lagi karena merasa tidak diterima perasaannya. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia rasakan itu tidak mendapatkan penerimaan dari orang tuanya, justru malah dimarahin, dijudge, dikecilkan, disepelekan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya ayah bunda. Sebagai contoh real yang biasanya saya alami adalah ketika anak saya tuh takut dengan badut. Mereka itu pernah ada di fase sangat takut dengan badut. Lihat badut dari jauh tuh udah kejar, udah mau sembunyi, udah lari dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, maka jangan buru-buru marahin. Apa sih? Masa sama badut aja takut gitu. Coba didengarkan, kenapa? Ada apa? Kenapa lari gitu. Terus coba ditanyakan, dengarkan mereka bercerita tentang apa. Iya, ada badut itu serem, badut itu mukanya nyeremin dan lain sebagainya. Mungkin mereka akan menyebutkan berbagai macam alasan kenapa mereka takut dengan badutnya. Lalu tanyakan, kamu takutnya itu karena apa? Misalkan badut itu kayak monster, misalkan badut itu mengerikan kayak gitu. Mungkin karena topengnya. Apa kamu lihat topengnya? Kamu lihat kostumnya? Nah, setelah orang tua mendengarkan ceritanya, terus tahu penyebab apa yang sebenarnya mereka takutkan, baru diarahkan, kasih tahu badut itu sebenarnya hanyalah sebuah kostum yang ada di dalamnya manusia, bentuknya sama seperti kita. Coba ayah bunda carikan video orang yang sedang pakai kostum dari orang biasa lalu dia pakai kostum badut, atau ayah juga bisa menunjukkan bahwa coba lihat itu dibuka, ada kan misalkan di depan minimarket ada badut yang lagi buka kepalanya gitu ya. Itu bisa kita kasih tahu ke mereka bahwa lihat, sebenarnya badut itu hanya kostum, aslinya adalah manusia biasa seperti kita, jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Mungkin tidak serta-merta ketakutan itu akan hilang ya ayah bunda, tapi dengan penerimaan kita yang baik dan juga kita bisa mengarahkan dengan baik, insya Allah lambat laun anak bisa mengatasi rasa takutnya dan juga bisa belajar dari itu semua. Oh iya ternyata badut itu bukan monster, ternyata badut itu adalah manusia yang pakai kostum aneh-aneh, ada yang mukanya serem, ada yang mukanya lucu dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh peristiwa yang bisa kita jadikan contoh bahwa ketika kita merespon sesuatu yang tidak baik-baik saja dari anak itu, kita nggak langsung menyepelekan, tidak langsung menjas, tidak langsung memarahi. Jangan langsung, apa sih kamu itu cemen banget, masa sama badut aja takut. Jangan, tapi diterima dulu. Oh iya kamu takut ya badut ya, kenapa, ada apa dengan badut memangnya gitu. Coba ceritakan apa kamu punya pengalaman buruk dengan badut misalkan. Mungkin dia pernah dicolek kah, mungkin pernah dikagetin atau apa, kan kita tidak tahu. Jadi dari menvalidasi, dari mendengarkan, memvalidasi perasaannya, baru nanti kita bisa mengarahkan, meluruskan dengan lembut. Apa sih sebenarnya, kalau memang itu salah kita luruskan, tapi kalau misalkan itu sesuatu yang kurang benar, kita kan juga bisa mengarahkan agar mereka memiliki pemahaman yang benar terhadap apa situasi yang sedang mereka hadapi. Begitu ya ayah bunda, semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat buat ayah bunda dan juga buat saya sendiri pada khususnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.